Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu mencermati isi teks dan siswa mampu meringkas atau menceritakan kembali informasi berdasarkan teks. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Membaca dan mengidentifikasi isi teks. Yang harus kalian lakukan pertama yaitu membaca dengan fokus setiap kalimatnya, kemudian bisa mencari kata kunci dalam satu paragraf, lalu kalian garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragrafnya. Halaman 61 di sini ada bacaan yang terdapat beberapa paragraf. Paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sebagai contoh paragraf pertama, Rasti memiliki pakaian seragam sekolah. Seragam sekolah Rasti berwarna putih merah. Putih untuk warna baju, merah untuk warna rok panjangnya. Rasti juga memiliki pakaian bermain. Pada saat dingin, ia sering memakai jaket. Nah, kemudian kita cari kata kuncinya, yaitu yang sering muncul. Kira-kira membahas tentang apa pada paragraf pertama ini? Yaitu lebih sering ke seragam sekolah. Jadi pada paragraf ini menceritakan tentang seragam sekolah. Kemudian kita garis bawahi kalimat utamanya. Mana kalimat utamanya? Ya, itu yang digaris bawahi adalah kalimat utamanya, yaitu Rasti memiliki pakaian seragam sekolah. Setelah kalian bisa memahami isi dalam bacaan, kalian juga bisa menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Namun, kalian juga harus bisa memahami maksud dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Halaman 74, di sini ada bacaan tentang pembuatan pakaian. Sebagai contoh, Bunda bacakan yang paragraf pertama. Pakaian yang kita pakai merupakan pengolahan sumber daya alam dari hewan atau tumbuhan. Ada pakaian yang terbuat dari wol, yaitu bulu domba, pakaian terbuat dari bunga kapas, dan ada juga pakaian yang berasal dari kepompong ulat sutra, yaitu kain sutra. Kain sutra harganya sangat mahal. Kain sutra sangat halus dan lembut. Nah, ini adalah paragraf pertama. Kemudian muncul pertanyaan, apa bahan baku pakaian? Nah, yang dimaksud dalam soal ini yaitu apa bahan baku atau terbuat dari apa sih pakaian itu? Nah, jawabannya ada di paragraf pertama yang sudah kita baca, yaitu bahan baku pakaian yaitu ada yang terbuat dari wol, yaitu bulu domba, bunga kapas, dan ada juga yang terbuat dari kepompong ulat sutra. Demikian itu tentang cara menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Kemudian bagaimana caranya menceritakan kembali isi teks? Tentunya kita harus membaca terlebih dahulu, kemudian menemukan kata kunci yang sering muncul atau istilahnya pada paragraf ini sering menceritakan tentang apa sih? Nah, yang kedua kita bisa menggaris bawahi kalimat utamanya. Lalu kita menceritakan dengan bahasa kita sendiri. Nah, masih di paragraf yang sama, bacaan yang sama. Di paragraf pertama ini sering yang muncul adalah kata pakaian. Nah, jadi pada paragraf pertama ini menceritakan tentang pakaian, khususnya kepada bahan pembuatan pakaian. Kemudian, yang digarisbawahi itu adalah kalimat pertamanya. Jadi, ketika kita mau menceritakan kembali isi pada paragraf pertama bisa dengan bahasa kita sendiri. Contoh, kita masukkan terlebih dahulu kalimat utama yang sudah kita garis bawahi pada paragraf pertama. Pakaian yang kita pakai merupakan pengolahan sumber daya alam dari hewan dan tumbuhan. Nah, kemudian kita tambahkan pada kalimat penjelas yang ada setelahnya dengan bahasa kita sendiri sesingkat-singkatnya. Misalkan, seperti terbuat dari bulu domba, bunga kapas, dan kepompong ulat sutra yang terkenal sangat mahal karena sangat halus dan lembut.
Nah, seperti itu ya anak-anak kurang lebihnya cara menceritakan kembali isi pada bacaan di setiap paragrafnya. Sekian penjelasan dari Bunda, semoga dapat memahamkan. Kemudian tugasnya yaitu di halaman 75. Menjawab pertanyaan nomor 2 sampai 5 dan menceritakan kembali isi teks paragraf 2 dan 3. Bunda akhiri, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.